PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online. Tidak terima anaknya dijual sang suami, ibu korban langsung mendatangi Mapolres Metro Tangerang untuk membuat laporan. Kita kembali lagi ke podcastnya Tikung by Eternity Global Law Firm. Kali ini kita mau bahas yang tadi mungkin teman-teman sudah ngelihat ya reviewnya. Dan hari ini kita kedatangan Cici Cantik. Cici Cantik, selebgram yang punya pengalaman masalah yang akan kita bahas nanti. Stay tune, kita ikutin sampai habis. Lili Chong. Selamat datang di kantor gue lah, gitu kan. Thank you banget. Soalnya ngedatangin seorang Lili Chong tuh nggak mudah. Jadi thank you banget atas waktunya. Ini loh yang tadi gue bilang bahwa kedatangan Cici Cantik selebgram yang kebetulan memang punya pengalaman permasalahan judi online ya. Betul. Gitu. Nah, ini gue bakal banyak bertanya-tanya mengenai pengalaman pribadinya maupun juga teman-temannya, apa yang terjadi segala macam. Tapi sebelum lebih lanjut, like dan subscribe ya kawan-kawannya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Gimana kabar lu? Baik, Sehat. puji Tuhan, sehat. Kabar terakhir kena. Iya, betul. Mungkin boleh dimulai dari situ aja. Ya, karena kan gue denger tuh lu punya akun di-hack, kemudian digunakan sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dipakailah buat afiliator katanya. Betul. Jadi afiliator judi online. Nah, sampai lu ditangkap lah kayak gitu. Mungkin boleh cerita sedikit deh. Pengalaman aku ya tentang tentang akun IG ku kena hack, itu kan posisi aku lagi di Singapura juga. Jadi aku nggak tahu menahu masalah postingan itu. Tiba-tiba pas aku baru pulang dari Singapura 2 hari dibawa polisi. Tiba-tiba polisi ke rumah. Diangkut tengah malam. Tapi tengah malam katanya, tengah malam. Hari kedua, berarti aku baru pulang. Besoknya malamnya didatengin. Posisi aku bilang aku nggak mau dong dibawa. Ini udah jam 1 malam. Dengan surat penangkapannya aja tidak jelas. Aku nggak mau. Mau kalian jemput saya dengan surat penangkapan yang pasti gitu. Besoknya paginya saya dibawa dengan surat penangkapan yang lengkap dengan kasus yang Pro Justitia ya. Ya, Pro Justitia. Karena udah sidik ya. Iya, sudah sidik gitu. Jujur ya, gue juga agak shock ya. Masalah dibawa polisi tiba-tiba. Tidak tahu menahu mengenai itu. Tidak tahu menahu, lu baru pulang. Terus polisi datang bilang, lu kasus judi online. Apa gak shock? Lu baru bangun loh. Iya. Tiba-tiba lu dibawa polisi untuk kasus kayak gini. Penyelidikan. Terus kayak ya udah, dengan kooperatif ya kita ikut lah ya kan. Karena memang sebagai warga negara yang baik ya. Iya, kita harus ikut juga. Kan kita gak merasa bersalah nih, udah kita ikut aja gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Akhirnya hari itu juga lepas ya. Hari itu juga malam. Iya, malam ya. Malam. Setelah terbukti memang lu nggak ini. Nah, terus gini. Tapi dulu lu pernah iseng main segala macam. Terus apa sih nikmatnya sih? Yang karena kan yang gue tahu nih infonya nih ya. Judi online itu tuh pertama-tama lu dikasih menang nih. Betul. Terakhir-terakhir begitu lu udah nafsu, ketagihan segala macam, lu mulai hajar gede, disitulah yang mereka mulai permainkan. Betul. Edited sih. Diedited ya. Nah, tapi kenapa banyak orang masih mau main? Kepuasan mereka sendiri mungkin. Ada kayak, oh gue kalah nih, gue harus cari itu balik gitu. Dulu lu udah sampai stage mana? Udah sampai kayak gitu. Gue kalah nih hari ini, besok gue main, gue harus menangin itu. Gak taunya makin dalam. Jadi kayak lu bakal lost control. Editednya parah. Sampai apa yang jadi lu korbanin? Misalkan rumah dijual segala macam atau apa? Kalau untuk aku gak sampai rumah dijual. Cuman bener-bener kayak kalau ada duit masuk, kita depoin terus. Jadi bener-bener sampai kosong.
1-0. Iya. Nah, yang lu main apa? Roulette kah atau Slot. slot? Oh, di situ yang parah sekali. Slot yang paling parah. Karena kan lu bisa depo rendah. Oh, emang minim berapa sih? Ada yang 20.000. 20.000 rupiah. Iya. Terus yang gue dengar juga lu katanya pernah pergi ke satu negara yang dimana tuh kayak kampung sendiri atau gimana gitu. Iya betul. Ada satu negara yang memang dilegalkan untuk judi online. Satu judi online dan segala macam lah ya, berurusan sama judi itu dilegalkan situ. Asia? Eropa? Asia? Di Asia. Asia. Depannya Kak. Ya. Oke, siap. Depannya Kak, teman-teman. Cuman gua nggak mau nyebut, takut gue juga. Jadi intinya itu di sana itu dilegalkan. Dilegalkan. Emang diizinkan. Diizinkan. Dikontrol sama negara atau private? No, dikontrol sama negara. Kalau di Singapura, kayak di Singapura, di Malaysia kan juga kita sama-sama tahu udah ada Iya. kasino ya. Betul. Nah itu kan juga dikontrol. Nah itu juga sama-sama dikontrol juga. Sama dikontrol negara. Cuman karena di sana online. Di sana lebih ke online. Lu tinggal ke sana berapa lama? Paling cuma 5-6 hari ya. Liburan atau apa lu ditawarin kerja? Liburan. Gak mau aku kerja di sana. Gue pikir siapa gitu kan. Nah, tapi lu lihat jalan di sana gitu. Jalan sana lihat karena memang ada temen juga yang kerja di sana. Dulu kerja di sana. Kota kecil. Mau dibilang kota kecil, ada kota besarnya juga, kota kayak ibu kotanya atau kota kecilnya semua pada legal. Jadi dia di ruko atau di komplek atau apa Dia ya? ada building sendiri, terus ada yang kayak sewa rumah. Tapi pemainnya sama itu. Sorry, ownernya gitu, pengusahanya sama. Beda. Jadi kayak banyak owner-ownernya gitu loh. Jadi dan itu beda-beda semua. Oke, jadi banyak pengusaha yang masuk sana. Kebanyakan orang Indo. Mayoritas. Oke, karena setahu gue kan ada ya orang asing yang zaman dulu yang gue tahu ya, Ya. dia tinggalnya itu di apartemen subsidi lah ya. Ada yang di Kelapa Gading, ada yang di Jakarta Selatan. Itu bahkan yang terakhir gue dengar itu di perkotaan yang baru lah yang dibuat sama salah satu developer terbesar. Kemarin waktu gue kesana, gue tanya kok di sini tumben nggak ada orang asing yang hitam. Oh, dibilang sudah diusir karena kondisinya itu dipakai buat scam. Ya, betul. Nah, di scam segala macam. Nah, di sana juga ada orang hitamnya atau kebanyakan orang Asia malah? Kebanyakan orang Asia. Orang Indonesia segala macam. Indonesia, China. Oke. Investnya gede tuh. Kalau invest kita nggak tahu berapa. Aku nggak tahu berapa ya. Tapi cuman kalau didengar-dengar dari infonya lumayan nominalnya. Dan di sana ada kota kecil, ada kota sendiri. Dan itu pekerjaannya kebanyakan dari Indonesia, dari Indonesia. tinggal di sana. Tinggal di sana. Nah, karena gue pernah nanganin satu kasus tindak pidana pencucian ini orang lah ya, penjualan orang, tindak pidana penjualan orang. Nah, tersangkanya sekarang sudah masuk itu dia dari Indonesia, dia yang kirim ke sana. Nah, katanya itu disekap, itu benar nggak sih? Betul. Oh, disekap segala macam ya. Karena di sana kan bukan hanya judol ya, banyak di lingkupnya semua di sana legal, gitu loh lingkungannya. Jadi benar-benar agak complicated sih itu negaranya. Terus kalau misalkan apa yang mereka lakuin? Scam kah atau cari klien, cari nasabah atau apa? Scam bisa dari scamnya itu maupun scam orang ke sana kerja atau scam player. Scam player. Maksudnya scam player? Kayak ya udah ini punya website. Lu kerja di sini, lu scam player ya kalau pertama dikasih menang dikasih WD. Habis itu kalau keduanya dia udah gedean, udah nafsu lah ya. Udah dia menang nih, kabur. Kayak gitu. Itu emang di algoritma segala macam ya? Kalau dari infonya kan algoritma, cuma kan itu juga ada yang bilang main hoki-hokian ya. Hoki-hokian kayaknya gua nggak pernah dengar orang main judol jadi kaya gitu kan. Nah, yang sepengalaman lu deh atau dari sepengalaman lu atau teman-teman lu ada nggak yang kaya dari judol? Nggak ada. Yang paling parah kehilangannya ada? Keluarga ya, aset iya, semua hancur. Itu ada lu orang dia seberapa kaya sebelumnya? Mau dibilang kaya, oke lah, pemasukan dia lumayan ngeri. Cuman karena kasusnya dia addicted sama judi nih,
Parah. Jadi sekali deposit aja itu bisa 1 M Setiap satu jam. setiap jam. Minimal aja di 100 juta. Buset. Hancur dalam berapa lama itu? Hancur dalam 1 bulan itu bisa 30 M. Salah. 30-40 M. Sampai deep gitu. Iya. Sekarang orangnya? Ada orangnya, cuma udah hancur-hancuran. Sampai bener-bener rumah nggak ada. Padahal dia punya rumah. Rumah nggak ada, istri pun tinggalin dia. Hancur-hancuran sampai rekening pun kosong. Pinjem sana sini untuk deposit gitu. Hancur. Orang yang ku kenal stabil hancur karena judi online. Dan itu korbannya bukan cuma ke dia tetapi ke keluarga segala macam. Dan dia karena gini, yang gue pernah dengar juga ada filmnya juga nih. Jadi gue sangat rekomendasi ya buat orang-orang yang mau coba main judi lah ya, judi online lah ya. Kita nggak ngomong judi fisik lah, offline kayak di kasino di Malaysia sama Singapura mungkin. Itu pun juga gue nggak bilang itu benar. Tetapi setidaknya itu kalau gue melihat lebih kelihat itu logisnya itu masih ke arah hoki-hokian. Betul. Karena kalau online itu kan mainnya algoritma. Iya. Nah, mungkin ada satu film mungkin lu juga tahu ada namanya No More Bets. Iya. Pernah ini gue bukan iklan ya, tapi di situ gue udah nonton 2 kali 3 kali dan itu pesan moralnya tuh dalam sekali, bagus sekali. Bahkan kalau di sana itu bahkan ada yang sampai bunuh. Betul. Sampai bunuh diri. Apa ya? Karena mereka merasa ditipu habis-habisan. Dan dia mencuri bahkan itu di film itu dia mencuri sertifikat ibunya kalau nggak salah ya untuk dijual segala macam. Berarti lebih parah dari narkoba ya? Iya, parah banget. Kalau narkoba, ya gue bilang parah. Gue ada beberapa case juga narkobanya udah sampai parah. Tapi judol ini gue lihat itu dia padahal tidak memasukkan sesuatu ke badan ke darahnya dia segala macam, tapi ediknya bisa sampai gila-gilaan. Ediknya parah banget sih jujur ya. Itu bukan gimana ya? Karena dia mainnya mindset. Gue pasti bisa menang nih. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang dikasih cuman teaser dulu gitu loh ya. Karena banyak nih, gue juga hampir tiap hari juga ada yang nawarin gue, kakak, ayo ini slot, aku pasti bantu menang gitu kan. Gitu. Cuman gue udah tau lah gue cuekin gitu kan. Jadi ya memang sih, memang parah gitu loh. Memang, tapi yang gue kaget adalah di negara yang tadi lu ngomong itu legal dan itu diperbolehkan. Dan dia mengontrol semua judi-judi online itu di semua negara lewat negara itu. Iya. Jadi nggak ada tuh di Indonesia. Di Indonesia kan kita ilegal kayak gini. Ya maksud gua servernya atau apa gitu. Jadi dia benar-benar murni dari server yang di sana. Servernya di sana. Gila ya. Berarti memang udah sampai sedip itu sampai kayak contoh nih kayak gini. Kalau lu tahu kripto itu kan ada tambang tuh. Iya. Nah, teman gue punya tambang kripto di sini udah tajir lah di sini gitu kan. Nah, itu nambang, nah servernya di Indonesia. Sekalipun itunya ada di luar gitu kan. Nah, ini harus ada komputer di sini atau cuma bisa pakai handphone? Ini loh, kita mungkin dulu bisa di sini servernya. Tapi kalau untuk sekarang semua servernya sudah dipindahin ke sana semua. Kalau zaman dulu ya tahun 2020 ke bawah itu masih bisa di Indonesia. Oh ya karena sekarang kan udah ilegal ditangkap-tangkapin lagi. Nanti jangan heran juga nih, gue ada sedikit bocoran juga bahwa dalam waktu dekat nih Mabes Polri akan buka dia buka lah ya. Ini ditangkap-tangkapin judul-judul tapi yang gede-gede nih. Karena gue dapat infonya seperti itu ya. Jadi sebentar lagi guys, polisi terutama Mabes Polri itu gue akan salut dan hormat sama mereka karena gue dapat informasi ya mereka akan tangkap-tangkapin dan mereka akan berantas habis seperti itu. Karena memang menurut gue ini judul memang bahaya sekali. Karena yang dikorbanin itu bukan cuma masa depan orang itu, tapi anak segala macam, keluarga segala macam kan. Gitu. Dan ini lebih parah daripada narkoba gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu pasal untuk judi online itu udah jelas, itu di Undang-Undang ITE. Iya. Kalau gue bilang sih ancaman hukumannya sih kurang berat ya. Di sini cuma 6 tahun. Cuma 6 tahun di sini. Ya lewat Undang-Undang ITE ya. Cuman harusnya kalau misalkan memang
Oh ya, gue sarankan sih kalau memang DPR bisa mendengar segala macam ya mungkin lebih diperberat lagi kalau untuk masalah judi online ya. Tapi selama memang diterapkannya ke yang benar. Yang gue takutkan kayak kemarin kan lu karena memang lu dihack, Iya. ya kan? Lalu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba waktu itu lu juga ancamannya itu juga kurang lebih sekitar segitu ya, Iya. pakai undang-undang elektronik kan ya, Iya. afiliator segala macam. Afiliator. Ya itu cukup berat itu di situ. Cuman ya ya bersyukur juga penyidik tegak lurus lah, gitu kan, lebih melihat ya bahwa lu ternyata dijebak dan lu bisa buktikan bahwa waktu itu waktu ketika dalam tanda kutip lu lagi mempromosikan, lu lagi di Singapura dan konon katanya lagi sakit, ya kan? Jadi ya itu bisa membuktikan ya di situ gitu kan. Tapi ya banyak juga yang gue denger teman-teman gue juga lah selebgram yang sampai sekarang masih jadi afiliator, gitu kan. Cuman ya gue udah bilangin udah berhentilah segala macam ya, tapi tetap aja seperti itu, gitu kan. Terus ada yang mau lu sampaikan nggak kira-kira ke teman-teman yang masih atau yang mau mencoba-coba untuk ya masuklah karena gue tahu lah judi itu kalau orang berpikir logis kayak contoh lah zaman dulu ya judi bola. Zaman dulu judi bola itu kalau gue bilang itu adalah judi yang paling fair. Ya, betul. Ya selama memang nggak diotak-atik ya misalnya sama bandarnya gitu kan paling fair karena kita nggak tahu siapa yang menang bola itu bundar gitu kan. Tapi kalau yang namanya mesin itu gue nggak pernah percaya yang namanya mesin. Ya, betul sih. Gitu loh. Jadi kira-kira apa yang lu mau sampaikan ke untuk orang-orang yang ya gue baru mulai nih gitu kan atau memang udah dalam kondisi yang paling hancur sekaligus. Kalau saranku ya berhenti deh. Karena kalian harus mikir, kalian mau ngejar kekalahan kalian itu adanya makin dalam, adanya makin dalam, adanya keluarga kalian hilang. Terus kalian mau ngejar berapa puluh tahun pun tidak akan balik itu ya kekalahan kalian. Kenapa? Satu, misalnya lu menang 20 juta nih. Lu mikir gak kekalahan lu udah berapa ratus juta gitu kan? Dua, kalau untuk orang masih promosi stop deh. Jangan cuma kena duit hal kecil, lu kena kasus yang pasalnya berat. Kalau ketangkap polisi, Iya. masalah kalau misalkan sampai kayak di film itu sampai dibunuh. Who knows? Lu kalau masalah kayak gini, lu yang nggak tahu apa-apa aja bisa dibawa polisi gitu. Apalagi lu yang terang-terangan promosi nih. Ya better stop lah. Dan apa yang membuat lu berhenti waktu itu? Berhenti main ya kita ngomongnya. Berhenti main ya. Ketika aku punya anak. Ini ngomong-ngomong Cici cantik ini anaknya 3 loh. Tapi luar biasa bisa menjaga badannya kayak begini fit gitu. Lu olahraga lo? Olahraga. Ya, jadi ketika lu punya anak. Ketika gue punya anak, terus aku mikir tabunganku kuras abis. Kalau boleh tahu lu habis berapa duit? 500-600. Gede lo. Gede lo. Dalam waktu berapa lama? Ya, dalam setahun lah. Setahun 500-600. Ya, kayak gini loh, lu ketika lu lagi gabut nih, tangan ini tuh masih kayak gue coba main lah. Bisa kayak Pas COVID. Iya, pas COVID semua hal bisa terjadi. Iya. Yang KB jadi punya anak banyak. Ya itulah gue tau lah. Jadi dia gak bisa masak jadi chef. Jadi chef gitu kan. Ya, banyak yang konten kreator segala macam juga kan gitu kan. Oke. Thank you banget buat kedatangannya. Ya gue berharap sih dengan podcast hari ini kita bisa membuat orang-orang sadar lah ya. Seberapa bahayanya judol. Ingat sekali lagi judol itu untungnya cuman berapa kali di depan? Untungnya paling ya dari lu 10 main paling menang 2 kali. Itu pun juga udah habis berkali-kali ya. Jadi kadang-kadang nih yang ini aja deh kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Gue pernah main lah. Gue ngomong lah gue pernah main tuh di Singapura atau di Malaysia di Genting gitu kan. Itu prinsip dalam judi itu benar gak sih kayak gini? Gua menang, gua nagih. Gua kalah, gua penasaran. Iya. Itu benar ya? Kayaknya gue itu yang gue rasain gitu loh. Gue menang misalnya gue menang $200-300. Feeling gue bisa menang lebih kencang lagi nih gitu kan. Ternyata begitu gue bet drop gitu loh. Karena gue udah menang berapa ratus dolar jadi minus. Itu di Singapura gitu kan. Jadi wah gue bilang ternyata seperti itu gitu kan. Iya,
kayak gitu sama mindset-nya sama kayak lu main online, persis. Lu menang nih, pasti lu naikin bet, nggak taunya buy, kalah semua. Ya kayak gue pernah di depan mataku sendiri ya, modal 200 juta ya, udah naik sampai 3M. Serius sampai 3M lu menang? Naik 3M. Di depan mataku ya, lihat ya. 3M, dia nggak WD. Panas, di full max bet. Hancur, hilang semua kan. Terus kayak dia stres. Dari situlah makin dalam. Dia harus ngejar itu 3M-nya itu balik. Tapi dia mikir gak? Adanya makin hancur. Si teman lu yang tadi Ya. itu. Jujur ya, gue sampai sakit lambung liat dia. Iyalah 3M, gila lu modal 200 dapat 3M, gila. Sampai gue bilang, lu 3M lu WD, lu kasih gue 1M, udah hidupin anak gue, lu dapat pahala. Iya. Nanti kalau gue menang lagi ya, dia punya mindset itu. Iya, yang ada malah makin hancur. Ya, sampai total kalah ya puluhan M. Dan terakhir gue berantem sama dia gara-gara dia main judi kan. Gue bilang lu terlalu parah addicted. Sampai minjem duit sama gue. Padahal tadinya dia yang suka ngebantu. Iya. Ada 20 gak? Ada 50 gak? Sampai rekening gue dipinjam sama dia, sampai rekening gue kosong. Tapi untungnya Balikin. Bukan masalah dibalikin. Karena gue ada satu case pernah. Makanya ini hati-hati juga ya teman-teman ya. Ketika rekening lu itu dipinjam sama orang, ID lu dipinjam sama orang, itu hati-hati sekali. Karena ada beberapa orang yang mau pinjam rekening gua, gitu kan. Gua pasti nanya buat apa? Apakah buat transaksi narkoba? Ataukah buat judi? Atau jangan-jangan trafficking? Ya kan? Wah ini ngeri gitu kan. Gue bilang enggak deh, gue bilang gitu kan. Udah bilang, udah nanti gue kasih lu fee. Uang masuk sekian, gue kasih lu 20-30% lo. Gila, cuma buat uang lewat. Gue bilang, gue jadi lawyer kagak gini-gini juga gitu kan. Enak juga gitu kan. Dan itu duitnya nggak masuknya kecil, masuknya ratusan miliar. Betul. Dan itu sempet memang aku juga pernah mau dipinjam rekeningku untuk itu kan. Cuma kayak aku mikir, kayaknya untuk track ranking kayak gitu, aku agak rugi deh. Suatu saat kita pasti dikejar sama orang. Pajak yang kedua, mending lah pajak kita tinggal bisa bayar lah gitu kan. Dan kalau dikejar polisi pasti tanya ini pemasukan dari mana, kita bingung juga. Atau trackingnya atau di atasannya udah ketangkep atau apa, kita nyanyi, kita berkasus. Padahal kita cuma minjem ini. Takutnya kayak gitu. Lebih secure aja sekarang sih. Iyalah, cari yang pasti-pasti aja. Sekarang juga gue denger lu jobnya lumayan nih. Jadi sekarang Cici cantik ini, teman-teman, nanti kalau teman-teman suka lihat, dia itu sekarang jualan mobil China ya. Mobil China. Gue nggak mungkin ngomong brandnya, tapi gue spill aja. Mobil ini belum dijual di Indonesia ya. Baru mau launching. Dan saingannya yang 3 huruf dari China itu yang trending banget. Dan kalau dilihat dari ininya sih, spesifikasinya sih oke banget ya. Gitu. Gue aja juga mau nyoba test drive gitu kan. Ya intinya sukses selalu ya Ci ya. Thank you. Jauhi dari masalah hukum lah gitu loh. Capek juga kan. Kemarin aja lu nggak main aja juga capek juga gitu. Trauma loh. Ya iyalah, apalagi waktu itu lagi sakit kan. Iya, trauma loh, serius. Lu nggak tahu apa-apa dan jadinya gini loh, lu kena cuman karena kasus yang lu nggak tahu apa-apa, kasusnya melebar kemana-mana gitu. Iya. Wah itu sih. Buka rekening juga segala macam kan? Buka rekening sih enggak. Oh kayak nggak sampai? Enggak, karena mungkin posisi aku sakit juga kan, jadi nggak bisa dibuka rekening juga kan. Dan kasusnya kan sekarang aku nggak terbukti salah. Sempat dicek juga IP-nya ini punya siapa, nggak ada di IP-ku gitu loh. Gitu loh. Syukurlah kalau gitu. Ya, thank you banget Ci. Thank you banget udah datang ke sini. Bener susah banget bikin janji sama si Cilili ini. Asli dia udah lebih susah ketemu sama artis sebenarnya karena dia sibuk. Ya, sekali lagi teman-teman, kita akan kupas lagi nanti permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya dari sisi hukumnya ya, tentunya ya. Jadi stay tune juga, sekali lagi like and subscribe supaya membantu kami juga lebih semangat untuk mengupas permasalahan-permasalahan yang ada. Juga kita mendatangkan juga narasumber-narasumber yang terlibat langsung atau bahkan mungkin juga lebih expert. Nantinya ke depan nanti kita akan cari topik yang lebih menarik. Oke, thank you banget. Sukses selalu. Ingat, Tikum, pilih hukum by Eternity Global Law Firm.